Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Anggreni, nomor absen 24 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh ancaman integritas nasional. Integritas nasional adalah pembauran atau penyatuan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang satu ancaman di bidang sosial budaya, yaitu ancaman yang berasal dari masyarakat di mana sekelompok orang membentuk sistem semi tertutup atau terbuka di mana sebagian besar antara individu-individu dalam kelompok tersebut. Ada kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterlatar-belakangan, kekerasan. Yang kedua, ancaman di bidang ekonomi, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam mengancam dan membahayakan keamanan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Contohnya, 1. Inflasi, 2. Pengangguran, 3. Infrastruktur yang tidak memadai, yang keempat sistem ekonomi yang tidak jelas, yang kelima daya saing rendah, keenam ketidaksiapan menghadapi globalisasi. Yang ketiga yaitu ada ancaman dari ideologis yang berasal dari luar negeri. Pertama, menyusupnya kebudayaan baru yang berasal dari luar dan mengikis budaya dan ideologi bangsa. Yang kedua, upaya untuk menggulingkan rezim yang berkuasa dan menaruh pimpinan boneka dengan ideologi yang berbeda. Yang ketiga, campur tangan dari pihak luar untuk menyebarkan paham tertentu yang bisa jadi kurang sesuai dengan ideologi bangsa. Beberapa contoh ancaman ideologi yang berasal dari dalam negeri. 1. Munculnya kelompok-kelompok radikal dengan ideologi radikal yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, muncul gerakan untuk mengubah ideologi bangsa dengan ideologi lain yang mungkin saja tidak cocok untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang ketiga, adanya apatisme terhadap pemerintah dan ideologi Pancasila. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berasal dari luar negeri antara lain: 1. Agresi militer dari negara lain, 2. Pelanggaran terhadap batas-batas wilayah nasional yang sudah diakui oleh hukum internasional dan negara-negara lain, 3. Pencurian sumber daya alam dari zona ekonomi eksklusif dan batas teritorial lain, yang keempat negara luar yang mendorong dan membiayai separatisme dan teroris untuk melemahkan pertahanan nasional. Kemudian yang berasal dari dalam negeri: 1. Pemberontakan bersenjata seperti pemberontakan BNI, PTI, Revolusi PRRI, Permesta, dan pemberontakan PKI di Maji. Yang kedua, ada gerakan separatisme bersenjata seperti Republik Maluku Serikat, Gerakan Aceh Merdeka, dan Front dahulu di Timor Leste. Yang ketiga, ada penyelundupan barang-barang ilegal di dalam wilayah Indonesia. Ancaman di bidang politik. Berikut contoh yang berasal dari luar negeri. 1. Intervensi politis dari negara-negara lain terhadap isu-isu domestik suatu negara. Yang kedua, upaya destabilisasi dengan cara memperburuk citra dan nama suatu negara di komunitas internasional. Yang ketiga, pendanaan kelompok ekstrim dan oposisi oleh negara lain untuk melemahkan pemerintahan sah. Selanjutnya, ancaman yang berasal dari dalam negeri antara lain: 1. Konflik antar golongan masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat terhadap kebijakan. Yang kedua, perebutan kekuasaan yang menyebabkan konflik antar masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, sistem politik yang masih kurang baik sehingga menciptakan oligarki dan korupsi, kolusi, serta nepotisme.